ketika kita benar-benar ikut Tuhan, kelak kita akan ngalamin yang namanya iklim padang gurun ini. Untuk apa? Untuk mengalami lebih dan lebih lagi Tuhan yang hidup, katakan amin. Jadi masalahnya adalah bukan dalam kelemahan kita. Masalahnya adalah bukan pergumulan kita. Masalahnya adalah segimana Tuhan itu hidup dalam diri kita. Jangan lihat kelemahan kitanya, tapi lihat Tuhannya yang sedang mengajari kita untuk apa. Hingga nanti kemudian kita menyadari di akhir perjalanan tentang padang gurun ini yang perlu kita jalani. Ayat 11 dikatakan, ketika kita mengerti batas titik tertentu mana si pencoba itu bisa mencobai kita dan kemudian kita diloloskan oleh Tuhan, Tuhan sendiri kemudian dilayani oleh malaikat-malaikat ketika pencoba itu meninggalkan Tuhan Yesus. Namun lihat ini teman-teman Bapak Ibu sekalian, kita mesti mengalami terus menerus fokus kepada Tuhan hingga di akhir pencoba itu keluar. Pencoba itu nggak bisa membuat kita terputus dengan Tuhan. Kita mesti mengalami kalau kemenangan itu pada faktanya akan terjadi ketika ada di garis akhir pertandingan iman kita. Ya, saya mau katakan pada hari ini, kita sedang menuju ke garis akhir itu. Nah, sekarang mari kita bahas tentang pola kemenangannya. Tuhan mengajarkan tentang pola kemenangan. Masalahnya sama. Kita hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini dengan pola sorga. Dengan pola kehidupan kemenangan Tuhan Yesus. Namun mengapa mesti ada pencobaan? Mengapa mesti ada pergumulan? Mengapa mesti ada hal-hal yang menyesakan? Ingat Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sebagai pendatang dan perantau datang di dunia ini bukan untuk tinggal selama-lamanya di dunia ini. Kita sedang mengalami transisi kehidupan secara fakta, secara jasmania untuk kemudian hidup di dalam kekekalan. Roh Allah mempersiapkan roh kita, namun jasmania kita, jiwa kita, bahkan mungkin kehidupan kita belum nyampe ke sana. Makanya Bapak Ibu sekalian, roh Tuhan itu mesti menjelma di dalam roh kita menjadi pikiran yang jelas, menjadi kehidupan yang jelas agar kita bisa dimenangkan oleh Tuhan. Yohanes 16 ayat 33 mengatakan begini, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Kita bisa mendapatkan ketenangan dari apa? Dari apapun yang dunia tawarkan. Namun itu semu, enggak kekal, enggak sampai seterusnya. Namun semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Mengapa? Karena Tuhan telah memenangkan semuanya. Di hari itu dia berkata, dia mengatakan demikian. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ketika ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia sedang menuju kepada salib. Dia sedang menuju kepada penuntasan bagaimana ia mengalahkan dosa dan maut. Namun dikatakan demikian, aku telah mengalahkan dunia. Yang Tuhan lihat, visi yang ia lihat, bahwa ia sedang menuju dalam kemenangan kepada kemenangan berikutnya dan kemenangan berikutnya dan tuntaslah kemenangan itu. Dan itu diberikan dengan cuma-cuma. Dan itu diberikan dengan anugerah. Apa yang ia inginkan sebetulnya? Bahwa kita sedang diajarkan untuk mengetahui ketika pada hari ini kita ngalamin yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan. Kita sedang ditunjukkan visi bahwa dia memberikan damai sejahtera di dalam dirinya dan dia telah mengalahkan dunia. Oleh karena dia telah mengalahkan dunia dan telah mengalahkan segala sesuatunya di kayu salib, bahwa sekarang yang mesti dimatikan apa? Kuasa dosa, tubuh dosa kita, dan pikiran serta hati yang lama kita. Yang masih seringkali bergaung, bergema di dalam jiwa kita. Ini ada biji-biji teman-teman Bapak Ibu sekalian. Tampaknya semuanya sama biji-biji ini. Ada biji tomat, biji durian, mungkin biji mangga, biji pohon jeruk. Apapun itu buah-buah yang kemudian
tumbuh dari biji-biji ini. Namun saudaraku Bapak Ibu sekalian, ketika tumbuhnya itu di dalam tanah, gak ada orang yang tahu. Caranya kemudian lepas kulitnya, berkecambahnya, berakar kuatnya, gak ada orang yang tahu. Namun ketika ia tumbuh dan menghasilkan buah, orang-orang menghargai buah yang dihasilkan dari pohon-pohon itu. Dan kita mengerti banyak orang menginginkan buah yang manis, buah yang matang dan buah yang segar. Tidak ingin buah yang asam, buah yang pahit atau buah yang gagal. Namun tahukah Bapak Ibu sekalian, proses untuk tumbuhnya jadi tumbuhan yang memancarkan kehidupan berupa buah-buah itu perlu adanya kematian di dalam tanah. Kalau kita kemudian punya iman yang besar, pernahkah terfikir oleh kita bahwa iman yang besar itu bahkan belum sampai penuh dengan Roh Kristus? Mungkinkah kita bisa memberikan dari cawan yang kita punya, dari apa yang kita punya kepada orang lain, sementara kita belumlah mempunyai kepenuhan yang Tuhan inginkan? Kepenuhan sukacita, kepenuhan pengharapan. Mari kita baca ayat ini, Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus menolong seseorang, banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus, agar mereka semua bisa mengerti bagaimana pertolongannya terwujud. Satu hal yang perlu saya jelaskan, bahwa Tuhan Yesus pernah dicobai. Tuhan Yesus pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan. Dia tahu rasanya seperti apa menderita. Makanya ketika ia dimenangkan dan ia menang, ia bangkit, ia duduk di sebelah kanan Bapa. Ia kemudian memberikan polanya itu kepada kita agar kita punya pengharapan dan iman yang jelas. Dan kita bisa ditolong dengan indah oleh Tuhan.